Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang mata pelajaran Quran hadis. Pembahasan kali ini adalah tentang hadis niat. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tadi saya membicarakan tentang pembahasan kali ini adalah tentang niat. Sebelum ke teorinya, di sini akan ada sebuah hadis yaitu tentang niat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang berbunyi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa rawahu Imam Bukhari. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Saya bacakan dulu, kalian ikuti. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari. Setelah kita membacanya bareng-bareng, kita hafalkan bersama. Sok kita sejenak hafalin. Enggak ada yang pengen dibaca atau pengen menghafal? Coba ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Oke. Benar atau bagus lah, Fajar. Nah, di sini artinya yaitu sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya, seperti itu. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang diniatkan. Itu arti dari hadis niat riwayat dari Umar bin Khattab. Sekarang setelah kalian menghafalnya, saya akan menjelaskan hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis bertemakan tentang niat, yang dimana hadis ini turun atau asbabul wurudnya yaitu ketika ada seorang sahabat yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, itu mempunyai niat selain untuk hijrah, tapi niat hijrahnya itu untuk yaitu menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais, seperti itu. Perempuan yang dicintai oleh sahabat ini, sehingga ketika hijrah bersama Kanjeng Rasul ke Madinah, dia nggak punya niat selain lain-lain, hanya untuk menikah saja. Makanya dipermasalahkan oleh sahabat, apakah niat seperti itu bagus? Maka ditanyakan oleh para sahabat, dan jawaban Rasul ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatunya itu tergantung sama niat. Jika niatnya baik, ya hasilnya pun nanti akan baik. Dan jika niatnya nanti buruk, ya maka hasilnya juga buruk, seperti itu. Oleh karena itu, definisi dari niat sendiri adalah segala amal perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang diikuti dengan perbuatan. Saya ulangi lagi, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Dan niat ini adalah menentukan sahnya atau tidaknya ibadah. Jadi ibadah harus diniatkan karena Allah. Jika tidak diniatkan karena Allah, akan sia-sia dan dapat dosa. Nah, seperti itu. Itulah penjelasan tentang niat. Paham ya semuanya? Oke. Sekarang kita ke sesi pertanyaan. Coba ada yang pengen bertanya? Apa? Di papan tulis telah ditulis tentang hadis dari itu An Umar bin Khattab sampai Rawahu Bukhari. Nah,
dari sini kan hadis itu ada susunannya. Nah, saya tidak tahu tuh susunan hadis itu seperti apa, Pak. Oke, susunan hadis terdiri dari 3. Ada sanad, ada matan, ada rawi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini disebut dengan sanad. Sanad adalah jalan menuju matan, seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini adalah sebagai sanadnya. Yang terus ada lagi matan yang kedua. Matan dari sini, qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, ini disebut dengan matan. Matan adalah isi hadis. Isi hadisnya apa? Ya ini, innamal binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus ada rawi. Rawi yang mana? Ini. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis yang terakhir yang dibukukan dalam sebuah kitab, yaitu yang berkata Imam Bukhari. Kalau rawi dalam sanadnya itu adalah Umar bin Khattab, seperti itu. Ada yang tanya lagi? Dikit. Ini Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu termasuk dalam hadis yang sahih atau tidak, Pak? Oke, termasuk hadis sahih. Alasannya karena yang pertama rawinya bagus, yang kedua tidak ada bahasa atau ilah dalam hadisnya, yaitu bahasanya masuk akal, terus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Terus banyak yang meriwayatkan hadis ini selain Imam Bukhari, seperti itu. Saatnya saya ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama, siapa yang meriwayatkan hadis tentang niat? Umar bin Khattab. Oke, benar. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan niat? Saya, Pak. Oke, apa? Menyengaja dan melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Betul. Pertanyaan ketiga, di mana letaknya niat? Tuh, Saya, Pak. Di hati. Oke, benar. 4. Bagaimana peranan niat dalam melaksanakan amal ibadah? Saya, Pak. Apa? Mengharapkan ridha Allah dan amal dalam beribadah. Benar. Yang kelima, apa akibat bagi orang yang melakukan amal karena ingin dipuji? Amal, apa? Maka amal itu akan sia-sia dan mendapatkan dosa. Oke, itulah pembahasan tentang niat. Kesimpulannya, yang pertama yang dapat kita petik dari hadis niat ini adalah niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Yang ketiga, hal yang membedakan antara kebiasaan ibadah adalah niatnya. Yang keempat, Allah akan menerima amal ibadah seorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata menghadap ridhonya. Yang kelima, hindarilah perbuatan atau amal ibadah karena ingin dilihat atau disebut dengan riya atau ingin didengar oleh orang lain. Seperti itu kesimpulan dari materi hadis tentang niat kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan hadis ini di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.